Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita, yaitu tentang kepribadian Rasulullah SAW, budi pekerti dan kepribadian Rasulullah SAW. Sebelumnya kita sudah membahas tentang lauk pauknya Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW sangat menyukai yaitu dari sayur, yaitu labu. Namun untuk daging di sini adalah bagian kaki kambing. Biasanya disebut dengan ziro'an, yaitu bagian kaki kambing. Namun dibantah oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW ini sekali-kali dalam menemukan daging. Dan adapun Rasulullah SAW mengetahui yang paling cepat untuk masak, maka bagian ziro'an, yaitu bagian kakinya kambing. Sehingga Rasulullah SAW sering meminta dari daging ziro'an terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Dikarenakan kita sudah membahas dari hadis sebelumnya juga tentang kehidupan di dalam hari-hari yang dilewati oleh Rasulullah SAW, sering sekali beliau tidak menemukan makanan. Begitu sederhananya beliau. Beliau bahkan makan dengan gandum syair, yang mana bisa kalian lihat lagi di video sebelumnya yang menjelaskan tentang gandum syair itu apa. Di situ sekarang kita melanjutkan dari lauk pauknya Rasulullah SAW. Sebelum kita mulai seperti biasanya, kita memulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, sekarang kita memasuki tentang hadis mengenai daging, masih dalam berhubungan daging. Kemarin sudah menceritakan tentang daging yang disukai Rasulullah, ya, bagian kambing adalah ziro'an, bagian kaki yang bawah. Begitu juga di sini dibantah oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW menemui makanan daging itu sekali-kali. Wallahu a'lam. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna atyabal lahmi lahmun dhuhri. Daging yang paling baik adalah daging punggung. Di sini Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya daging yang terbaik adalah daging bagian punggung. Tentunya di sini mencakup seluruh daging, karena umum di sini hadis ini. Apapun daging, yang terbaik adalah bagian punggung. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan dari Abu Ahmad, dari Mus'ar, dari Shaykhan, dari Fahm, yang bersumber dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha mengkhabarkan, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, ni'mal idam khallu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saus yang paling nikmat adalah cuka. Di sini Rasulullah SAW mengulang kembali tentang saus yang paling enak adalah cuka. Yang mana di hadis sebelumnya pernah juga kita menemukan beliau mengatakan lauk yang paling enak adalah cuka. Diriwayatkan oleh Sufyan bin Waqi' dari Zaid bin Al-Habbab, dari Abdullah bin Al-Mu'ammar, dari Ibnu Abi Mulaikah, yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis selanjutnya, Ummu Hani radhiyallahu anha bercerita, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala iddaka syai'un
Fakultu la ilah hubzun yabisu wa khallun. Faqala hati ma atfara baitun min admin fihi khallun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungiku, kemudian beliau bersabda, apakah bibi memiliki sesuatu? Di sini Rasulullah SAW bertanya, apakah bibi memiliki sesuatu? Aku menjawab, tidak ada apa-apa selain roti kering dan cuka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, boleh juga suatu rumah tidak dianggap kekurangan lauk bila padanya masih tersedia cuka. Di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tidaklah dikata kekurangan lauk jika seseorang itu memiliki cuka. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menjelaskan cuka ini, namun cuka yang digunakan Rasulullah tentunya tidak jauh beda dengan cuka-cuka saat ini. Namun tidak tahu yang pastinya cuka itu seperti apa yang dituju oleh cuka yang disebut oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Abu Quraib Muhammad bin Al-A'la dari Abu Bakar bin Iyasi, dari Sabit Abu Hamzah As-Simali, dari Sabi' yang bersumber dari Hani radhiyallahu an. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, diberitakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Fadlul Aisyah ala nisa kafadlit sarid ala sarid ta'am. Keutamaan Aisyah radhiyallahu an atas wanita lainnya seperti keutamaan sarid atas kalian semua makanan. Maksudnya di sini Rasulullah SAW memberikan keutamaan terhadap ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an sebagaimana keutamaannya roti syarid. Roti syarid ini adalah roti gandum yang telah dimasak bersama daging. Kita hanya bisa membayangkan bagaimana bentuknya. Tentunya roti syarid ini adalah berupa dari gandum yang dimasak dengan daging. Kurang lebihnya demikian. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Mutsanna dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Murrah Al-Hamdani yang bersumber dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an memberitakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Fadlul Aisyah ala nisa kafadlit sarid ala sairit ta'am. Keutamaan dari Aisyah radhiyallahu anha atas seluruh kaum wanita lainnya seperti keutamaan sarid atas sekalian makanan. Saya nggak tahu pasti sarid ini bagaimana, namun kedudukan sarid ini ia dimasak bersama daging. Tentunya di saat itu adalah makanan yang baik. Makanan yang baik. Wallahu a'lam. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikemukakan, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min aqli sauri aqidin summa ra'ahu akala min katifi satin summa shala wa la yatawadda. Masya Allah. Sesungguhnya ia melihat Rasulullah SAW berwudu disebabkan memakan sepotong keju. Di sini menceritakan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an telah melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengulangi dari wudunya beliau dikarenakan beliau telah memakan keju. Pada lain waktu, pada suatu waktu yang lain, ia melihat pula bahwa Rasulullah SAW telah memakan bahu kambing. Lalu beliau sholat padahal beliau tidak berwudu lagi. Di sini di dalam mazhab Syafi'i sendiri menjelaskan bahwasanya makan tidaklah termasuk di dalam membatalkan wudu. Adapun yang membatalkan wudu, yang garis besarnya adalah tentu hilangnya akal dan
tidur, datangnya bulan dan lain-lainnya. Kurang lebihnya demikian. Wallahu a'lam. Adapun di dalam kemudahan yang ulama berikan, yaitu di dalam 4 mazhab, tentunya yang mana kita memakai mazhab tersebut, itulah yang kita praktekkan. Adapun di daerah Indonesia ini sendiri, yaitu kebanyakan menggunakan dari mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Suhail bin Abu Saleh dari bapaknya yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita sudah mendengarkan beberapa hadis tentang Rasulullah SAW telah memberikan juga keutamaan dari daging yang baik, yaitu daging punggungnya, daging yang berada di punggung. Ini menunjukkan apa yang ibunda Ummul Mukminin Aisyah katakan, bahwasanya Rasulullah SAW jarangnya menemukan daging, maka di sini bisa jadi hadis ini untuk memperkuat juga. Dan di sini jika kita ingin seperti dari para sahabat radhiyallahu an, yang mana sahabat ini ketika dia sudah memasuki Islam, apapun yang dia miliki, dia berusaha mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga raja-raja saat itu, Raja Romawi, Raja Persia, dan seluruh para raja melihat dari keindahan yang berada di tempat yang telah dipijak oleh Rasulullah SAW, yaitu kampung Madinah, sehingga telah memberikan suri tauladan yang terbaik kepada umatnya jika umatnya mau meniru dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menunjukkan dari seorang nabi yang hamba, nabi yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun perkara wudu, jika di dalam garis besarnya ia tertidur ataupun kentut dan lainnya, maka batal wudunya. Dan selebihnya dari itu maka diperinci, yang mana diperinci di dalam kitab-kitab fikih yang telah ditulis oleh para alim ulama dengan mengistimbatkan di dalam mazhab Syafi'i 4 istimbatnya dalam 4 perkara. Pertama, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Hari ini kita sudah melakukan kajian beberapa hadis, dan insya Allah kita akan melanjutkan lagi tentang hadis-hadis lauk pauk berikutnya. Jika ada kekurangan, mohon berikan komentar-komentar yang positif untuk peningkatan di dalam kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.